Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kontes spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-34. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ye Chen yang bertemu dengan rombongan teman-temannya yang sekarang berada di dekat dari kediaman Ye Chen. Xiao'er sekarang sedang menjahili Xiaomang, yaitu si peri kecil milik Ye Chen. Xiaomang pun marah kepada Xiao'er karena tubuhnya yang disentuh-sentuh oleh Xiao'er. Tidak hanya Xiao'er, si Tunan juga menjahili Xiaomang dengan menakut-nakuti Xiaomang menggunakan tusuk sate. Seolah-olah Xiaomang ditakuti kalau dirinya akan dimasak oleh mereka. Xiaomang menangis ketakutan akibat dijahili oleh mereka semua. Ye Chen datang ke tempat mereka dan bertanya kepada mereka apakah mereka semua terlalu menganggur untuk melakukan permainan seperti ini. Teman-teman Ye Chen menjawab kalau mereka semua datang ke sini adalah untuk menunggu kedatangan Ye Chen karena mereka telah mendengar kabar jika Ye Chen telah melakukan pertempuran melawan para leluhur sekte Qingyun, dan teman-teman Ye Chen datang ke sini adalah untuk bertanya kepada Ye Chen apakah Ye Chen memiliki harta baru yang dapat diberikan kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ye Chen menjawab kalau ia memang telah mendapatkan teknik-teknik baru dari para leluhur sekte Qin itu. Lalu Ye Chen pun mengeluarkan seluruh teknik baru yang telah ia dapatkan ke hadapan mereka semua. Ye Chen memperbolehkan mereka untuk memilih teknik yang mereka inginkan. Teman-teman Ye Chen sangat kaget dengan semua teknik yang telah Ye Chen dapatkan. Mereka semua jadi bersemangat untuk memilih teknik yang telah Ye Chen sediakan. Ye Chen juga telah mempersediakan teknik baru untuk Xia dan juga Hua. Xiaoling bertanya apakah dirinya juga akan mendapatkan teknik baru. Ye Chen menjawab jika hal itu dirinya masih belum bisa menemukan teknik yang cocok untuk Xiaoling karena Xiaoling memiliki tubuh yang kecil membuat Ye Chen tidak memiliki teknik yang cocok untuk diberikan kepada Xiaoling. Ye Chen juga merasa bingung kenapa Xiaoling yang berasal dari keturunan tubuh roh tetapi memiliki ukuran tubuh yang kecil. Tidak hanya Ye Chen, Xiang juga merasa bingung kenapa Xiaoling memiliki tubuh yang sangat kecil dibandingkan dengan ras roh lainnya. Xiaoling menjawab kalau dirinya berasal dari ras roh murni yang memang pertumbuhan dari tubuh ras rohnya memiliki pertumbuhan yang sangat lambat. Tetapi jika Xiaoling telah tumbuh menjadi dewasa, maka kemungkinan Xiaoling akan tumbuh menjadi ras peri yang sangat kuat. Ye Chen percaya dengan perkataan Xiaoling dan ia berharap kepada Xiaoling dapat tumbuh dengan cepat. Tidak lama kemudian ada bawahan Ye Chen yang meminta kepada Ye Chen untuk menemui senior Chen Xie karena Chen Xie telah memiliki informasi yang akan ia berikan kepada Ye Chen. Singkat cerita, Ye Chen pun telah bertemu dengan Chen Xie. Chen Xie melaporkan kepada Ye Chen kalau dirinya telah mendapatkan informasi mengenai si mata langit dari sekte Qingyun yang bernama Yunqing. Chen Xie memberitahu jika Yunqing merupakan generasi muda dari sekte Qingyun yang sangat berbakat. Di usia mudanya, ia telah berhasil mengambil posisi penetua Yinfeng di sekte Qingyun. Sedangkan untuk informasi lainnya, bahwasannya ketiga sekte besar yaitu sekte Heng Yue, sekte Zhejiang dan juga sekte Qingyun dalam 2 hari lagi akan diundang pada ulang tahun acara dari Master Ling Zhen, yaitu acara ulang tahun di umurnya naik ke 600 tahun. Dan di sini perwakilan dari 3 sekte besar termasuk mereka dan juga Yunqing akan diminta untuk datang ke acara ulang tahun dari Master Ling Zhen. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen merasa sedikit bersemangat karena ia memiliki ide untuk memanfaatkan acara ulang tahun ini. Bagi kalian yang lupa siapa Master Ling Zhen, yang dimana Master Ling Zhen merupakan musuhnya Ye Chen, bisa dibilang juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian Ye Chen dulunya waktu Ye Chen dikepung oleh 3 sekte besar. Karena Master Ling Zhen yang memimpin penyerangan itu. Ye Chen akan mengambil kesempatan di saat Yunqing tidak berada di sekte Qingyun untuk menyusup ke dalam sekte Qingyun. Karena jika Yunqing pergi, maka pengawasan dari sekte Qingyun akan mengurang dengan sangat drastis. Mereka bisa saja menyelinap masuk ke dalam sekte Qingyun tanpa ketahuan. Dan setelah mereka berurusan dengan Yunqing, maka Ye Chen akan berurusan dengan Master Ling Zhen dengan caranya sendiri. Dan untuk mempersiapkan hal tersebut, Ye Chen meminta kepada Chen Xie untuk mempersiapkan pasukannya sejumlah ribuan di ranah Abyss Void. Chen Xie menuruti perkataan Ye Chen, ia akan mempersiapkan para pasukan untuk Ye Chen.
Namun para pasukan itu dipersiapkan bukan untuk melakukan pertempuran secara langsung, tetapi mereka akan melakukan pertempuran secara diam-diam. Yang pertama, mereka akan mendapatkan tugas untuk memata-matai Sekte Qiyun bersama dengan mata-mata Ren Huang. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan celah untuk bisa menghabisi Master Sekte Qiyun, yaitu Master Gongsun. Maka setelah itu mereka akan menggantikan seluruh anggota penting dari Sekte Qiyun dari anggota mereka. Maka setelah itu Sekte Qiyun akan sepenuhnya berada di tangan mereka. Ye Chen akan ikut serta dalam misi ini, dan juga Ye Chen akan membawa 8 orang dari ranah kuasi Heaven untuk melindungi dirinya. Serta pada saat ini Ye Chen juga akan membawa Zhao Ao dalam misi mereka karena Zhao Ao merupakan mantan dari Sekte Qiyun. Mereka akan menggunakan posisi itu untuk menjalankan misi ini. Zhao Ao mengatakan kalau dirinya memiliki perasaan janggal atas misi ini. Karena Zhao Ao yang merupakan mantan murid dari Sekte Qiyun, ia tak menyangka dirinya kali ini akan datang kembali ke Sekte Qiyun untuk menghancurkan Sekte Qiyun. Ye Chen menjawab hal tersebut tidaklah benar. Mereka datang ke Sekte Qiyun untuk menyelamatkan Sekte Qiyun dari kepemimpinannya Master Gongsun yang telah memimpin Sekte Qiyun ke jalan yang buruk, dan orang yang akan menggantikan Master Gongsun adalah Zhao Ao sendiri. Ye Chen berani menjamin kepada Zhao Ao kalau dirinya akan membantu Zhao Ao untuk mengembangkan Sekte Qiyun dan juga melindungi Sekte Qiyun di bawah kepemimpinannya Istana Yan Huang dan juga Sekte Heng Yue. Kemudian Ye Chen bersama rombongannya memulai misi mereka untuk merebut Sekte Qiyun. Sedangkan di dalam Sekte Qiyun sekarang terlihat para tetua dari Sekte Qiyun yang merasa khawatir kepada 9 leluhur Sekte Qiyun mereka yang belum kembali setelah kepergian mereka. Hal ini pun membuat beberapa orang sangat khawatir, tetapi ada juga yang sangat yakin jika Master Sekte Qiyun mereka sekarang ada urusan lain yang harus diurus. Tidak mungkin jika leluhur dari Sekte Qiyun mereka dikalahkan karena mereka semua berada di ranah dari kuasi Heavenly. Tidak lama kemudian, anggota dari Sekte Qiyun mendapatkan laporan kalau para leluhur Sekte Qiyun mereka telah kembali. Hal ini pun membuat mereka semua sangat gembira, yang padahal para rombongan leluhur Sekte Qiyun ini merupakan rombongan Ye Chen yang menyamar. Singkat cerita, Ye Chen pun yang telah menyamar menjadi patriark Sekte Qiyun telah sampai di tempat mereka, serta bertemu dengan Master Gongsun. Seluruh para tetua Sekte Qiyun merasa sangat gembira melihat ke-9 leluhur Sekte Qiyun mereka yang kembali dengan selamat. Tetapi Patriark Sekte Qiyun langsung menyuruh kepada mereka semua untuk segera keluar dengan hanya menyisakan Master Gongshu saja. Para tetua Sekte Qiyun pun menyuruti perkataan dari Patriark Sekte Qiyun, lalu mereka semua pun pergi dari sana. Dan setelah menyisakan Master Gongsun saja, mereka pun mengeluarkan dinding perlindungan agar tidak ada orang yang dapat melihat mereka maupun mendengar mereka. Setelah itu pun rombongan Ye Chen membuka topeng mereka di hadapan dari Master Gongsun. Hal ini pun sangat membuat Master Gongsun sangat kaget. Master Gongshu sangat kaget melihat keberadaan Ye Chen. Ia pun bertanya kepada Ye Chen di mana sekarang para leluhur Sekte Qiyun berada. Ye Chen menjawab kalau seluruh para patriark dari Sekte Qiyun sekarang mereka semua masih hidup, tetapi seluruh kultivasi mereka telah mereka hapuskan. Master Gongshu tidak percaya dengan perkataan Ye Chen karena ke-9 leluhur berada di ranah dari kuasi Heavenly. Bagaimana Ye Chen bisa mengalahkan mereka semua? Ling Er memberitahu kepada Master Gongshu kalau Master Gongshu tidak mengetahui jika Ye Chen telah memimpin Sekte Heng Yue dan juga Istana Yan Huang. Dengan kekuatan militer yang sekarang Ye Chen miliki, Ye Chen tidak hanya bisa membasmi para leluhur dari Sekte Qiyun, tetapi Ye Chen juga bisa membasmi seluruh Sekte Qiyun keseluruhan tanpa harus menggunakan cara sembunyi seperti ini. Tetapi mereka sekarang menggunakan cara sembunyi-sembunyi adalah untuk menekankan korban jiwa dari Sekte Qiyun, karena mereka tidak ingin mengorbankan banyak darah dari para murid Sekte Qiyun. Master Gongshu dengan segera berteriak meminta tolong kepada para tetua yang berada di luar kalau mereka telah mendapatkan serangan penyusup. Master Gu Shantong memberitahu kepada Master Gongsun percuma saja bagi Master Gongsun berteriak karena tidak akan adanya orang yang dapat mendengar perkataan dari Master Gongsun. Karena mereka telah menggunakan formasi kedap suara, jadinya semua suara yang berada di dalam tidak akan bocor keluar. Lalu Ye Chen pun memberitahu kepada Master Gongshu mengenai rencana mereka yang akan mengambil alih Sekte Qiyun.
yaitu dengan cara mereka memberikan kepemimpinan Sekte Qingyun kepada Zhao Ao. Melihat keberadaan dari Zhao Ao pun membuat Master Gongxu sangat kaget karena Zhao Ao yang telah mengkhianati Sekte Qingyun dengan pergi meninggalkan Sekte Qingyun dan malah bekerja sama dengan Ye Chen. Zhao Ao menjawab dirinya tidaklah mengkhianati Sekte Qingyun, tetapi Master Gongxu sendirilah yang telah mengkhianati Sekte Qingyun dengan membela Lu Hao yang jelas-jelas merupakan tuan suci buruk dari Sekte Qingyun tetapi tetap dibela karena Lu Hao yang merupakan pewaris dari naga Taigu Long Yi. Apalagi dulunya kekasihnya Zhao Ao yaitu Sun Er telah diperkosa oleh Lu Hao, tetapi Sekte Qingyun tidak memberikan hukuman apapun kepada Lu Hao. Hal itu sangat membuat Zhao Ao memiliki dendam yang sangat besar kepada Sekte Qingyun. Jadi kejadian ini samalah seperti Ye Chen yang juga telah dihianati oleh Sekte Han Yue melalui Xinping dan juga Patriark Tong Xuan, tetapi bedanya Zhao Ao dihianati oleh Master Gongxu dan juga Lu Hao. Master Gongxu yang sudah kesal kepada Zhao Ao langsung maju menyerang ke arah Zhao Ao. Untungnya dengan segera para tetua dari istana Yan Huang memberikan perlindungan kepada Zhao Ao, membuat Zhao Ao pun selamat dari serangan Master Gongxu. Para tetua dari istana Yan Huang berniat untuk menghajar Gongxu sampai mokat, tetapi Zhao Ao meminta kepada mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena bagi Zhao Ao, Master Gongxu merupakan gurunya. Ia tidak bisa melihat gurunya tewas seperti ini. Ye Chen mengerti perasaan dari Zhao Ao. Ye Chen pun menyuruh kepada para tetua istana Yan Huang untuk mengurung saja Master Gongxu di penjara mereka. Ye Chen juga mengingatkan kepada Zhao Ao untuk sekarang ia harus segera bersiap-siap untuk menjadi pengganti dari Master Sekte Qingyun, karena mereka sebentar lagi akan mengangkat Zhao Ao menjadi master baru dari Sekte Qingyun. Sedangkan di luar sekarang seluruh anggota dari Sekte Qingyun dari para murid dan juga para tetua aula besar telah berkumpul untuk melihat leluhur mereka yang telah kembali. Dan di sini para ketua aula cabang dari Sekte Qingyun juga merasa kebingungan kenapa para leluhur mereka sekarang sedang melakukan rapat di dalam aula utama. Apalagi mereka sebelumnya melihat tingkah laku dari para leluhur Sekte Qingyun bertingkah sangat aneh. Hal ini pun membuat mereka khawatir kepada para leluhur dari Sekte Qingyun dan melaporkan hal ini kepada pemimpin besar dari cabang aula yang merupakan pemimpin pertama bernama Chen He. Tidak lama kemudian aula utama mereka pun terbuka dengan adanya para tetua leluhur dari Sekte Qingyun dan juga Master Gongxu serta adanya Zhao Ao, yang dimana Master Gongxu ini merupakan Ye Chen yang menyamar, sedangkan para leluhur lainnya merupakan para tetua dari istana Yan Huang. Seluruh anggota Sekte Qingyun pun sangat kaget dengan mereka melihat keberadaannya Zhao Ao. Ye Chen yang menyamar menjadi Master Gongxu langsung mengatakan kepada mereka semua kalau Zhao Ao datang ke sini karena para patriark leluhur yang telah menemukan keberadaan Zhao Ao, dan mereka setuju untuk mengangkat Zhao Ao menjadi master baru dari Sekte Qingyun mereka. Seketika mendengar itu pun membuat seluruh anggota Sekte Qingyun sangat kaget. Kenapa Master Gongxu mereka secara tiba-tiba memberikan jabatan dari ketua Sekte Qingyun kepada Zhao Ao yang secara tiba-tiba telah menghilang dari Sekte Qingyun, tetapi kini telah kembali yang secara tiba-tiba menjadi ketua baru dari Sekte Qingyun mereka. Ketua Aula Chen He juga tidak setuju dengan hal itu. Ia membantah perkataan dari Master Gongxu alias Ye Chen untuk menjadi pengganti dari Master Sekte Qingyun mereka, maka Zhao Ao harus melewati ujian yang sangat berat terlebih dahulu dan harus diangkat menjadi tuan suci baru mereka baru bisa diangkat menjadi Master Sekte Qingyun. Dan jika menggunakan cara penunjukan langsung seperti ini, maka akan menimbulkan keraguan kepada seluruh anggota Sekte Qingyun mereka. Mendengar perkataan dari ketua Chen He membuat seluruh anggota dari Sekte Qingyun lainnya setuju dengan perkataan ketua Chen He kalau mereka seharusnya tidak menunjuk Zhao Ao menjadi master baru dari Sekte Qingyun mereka secara terburu-buru. Apalagi hal ini sangat tidak adil bagi para murid Sekte Qingyun lainnya. Melihat keributan ini pun membuat ketua Zhongjian yang sedang menyamar menjadi patriark Sekte Qingyun sangat kesal. Jadi ia langsung memutuskan untuk menewaskan ketua Chen He dengan menggunakan pedangnya, membuat ketua Chen He dalam seketika kehilangan nyawanya. Lalu ketua Zhongjiang yang menyamar menjadi patriark Qingyu bertanya kepada anggota dari Sekte Qingyun siapa lagi orang yang tidak puas dengan pendapat mereka.
maka ketua Zhongjian akan menghabisi mereka semua karena dianggap mereka telah tidak sopan kepada para leluhur sekte Qingyun. Seketika semua orang yang mendengar itu pun jadi terdiam dan mereka semua langsung mengatakan kalau mereka setuju untuk mengangkat Zhao Ao menjadi master baru dari sekte Qingyun mereka. Sekarang pun Zhao Ao akhirnya telah diangkat menjadi ketua baru dari sekte Qingyun, yang artinya sekte Qingyun sekarang telah berada di bawah kendalinya Ye Chen. Pada malam harinya, Ye Chen bersama Zhao Ao mulai merombak sistem dari sekte Qingyun, yaitu mereka akan menangkap seluruh anggota sekte Qingyun yang memiliki hubungan dengan Lu Hao, serta rombongannya tetua Gongshun, karena mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan sekte Qingyun dari orang-orang yang memiliki niatan buruk kepada sekte Qingyun mereka. Ye Chen pun memberikan pujiannya kepada Zhao Ao karena tindakan Zhao Ao untuk meringkus semua anggota sekte Qingyun yang berasal dari anggota Master Gongshun dan juga Lu Hao telah dibereskan. Hal ini akan membuat kepemimpinan Zhao Ao menjadi Master sekte Qingyun akan semakin kuat. Tidak akan ada orang yang berani untuk berkhianat kepada Zhao Ao dan mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan Zhao Ao sekarang. Ye Chen bersama Zhao Ao melakukan perbincangan kecil di depan aula. Ye Chen bertanya kenapa Zhao Ao masih memiliki ekspresi wajah yang cemberut, padahal sekarang ia telah menjadi master dari sekte Qingyun. Zhao Ao menjawab dirinya cemburu seperti ini karena ia teringat dengan orang yang ia cintai yaitu Sun Er, yang tidak sempat ia selamatkan waktu kekacauan yang disebabkan oleh Lu Hao. Zhao Ao sampai sekarang masih belum bisa menerima kejadian itu. Lalu Zhao Ao menyampaikan kepada Ye Chen kalau ia bersedia untuk menjadi bonekanya Ye Chen. Tetapi dengan adanya syarat yang dimana Zhao Ao meminta kepada Ye Chen untuk tidak memperlakukan murid-murid dari sekte Qingyun seperti sebuah alat yang digunakan Ye Chen untuk memenuhi tujuannya. Jika Ye Chen memperlakukan sekte Qingyun mereka seperti itu, maka Zhao Ao akan berani melawan Ye Chen. Ye Chen menjawab jika Zhao Ao terlalu tegang saja karena Ye Chen tidak memiliki niatan seperti itu juga. Ye Chen juga tidak ingin menjadikan Zhao Ao sebagai bonekanya karena di sini Ye Chen hanya ingin mengajak kepada Zhao Ao untuk beraliansi dengan sekte Heng Yue dan juga istana Yan Huang milik Ye Chen. Beraliansi bukan seperti perbudakan, tetapi Ye Chen ingin mewujudkan tujuan mereka bersama-sama. Lagi pula master ketua sekte Qingyun sebelumnya yaitu ketua Gongshun memimpin sekte Qingyun mereka dengan tidak baik, yaitu telah banyak mengorbankan darah dari murid-murid sekte Qingyun untuk mewujudkan tujuannya sendiri. Makanya Ye Chen mengangkat Zhao Ao menjadi master ketua sekte Qingyun karena Ye Chen merasakan jika Zhao Ao memiliki sikap kebaikan di dalam dirinya, dan juga Ye Chen telah menganggap Zhao Ao sebagai saudaranya, maka di sini mereka berdua harus saling membantu. Zhao Ao yang mendengar itu pun merasa terharu karena ia tak menyangka jika Ye Chen sangat baik hati kepada dirinya. Pada keesokan harinya, Ye Chen telah kembali ke istana Yan Huang dan Ye Chen mendapatkan laporan dari penetua Jiang kalau kekuatan tempur mereka sekarang sangatlah kuat sampai 60% dari kekuatan dari The Great Chu Selatan. Dihitung dari 3 kekuatan utama mereka yaitu istana Yan Huang, sekte Heng Yue dan juga kekuatan baru sekte Qingyun. Maka seperti ini mereka bisa dibilang telah menguasai kekuatan Chu Selatan sebanyak 60%. Lalu Ye Chen pun mengajak kepada penetua Jiang untuk lanjut ke rencana selanjutnya, yaitu menghadiri ulang tahunnya Ling Zhen, yaitu orang yang dulunya telah membunuh Ye Chen. Dan sekarang Ye Chen berniat untuk balas dendam kepada Ling Zhen pada acara ulang tahunnya Ling Zhen. Singkat cerita, acara ulang tahun Ling Zhen pun sekarang telah dimulai. Banyak orang-orang dari keluarga besar dan juga bangsawan menghadiri acara ulang tahunnya Ling Zhen. Bahkan di sini 3 perwakilan sekte besar yaitu sekte Heng Yue, sekte Qingyun dan juga sekte Zhengyang. Anggota sekte Heng Yue yang menghadiri acara ulang tahunnya Ling Zhen merupakan para bawahan Ye Chen yang telah ditugaskan oleh Ye Chen untuk melakukan mata-mata di dalam acara ulang tahun ini. Setelah pada waktu yang tepat, maka mereka akan memulai rencana mereka untuk mengacaukan acara ulang tahun ini dengan mengincar Ling Zhen. Pada acara ulang tahun tersebut, penetua Jiang yaitu bawahannya Ye Chen melihat adanya Yun Qing, yaitu seseorang yang memiliki kekuatan dari mata langit. Kekuatan mata langit yang sekarang telah diincar oleh Ye Chen.
Acara ulang tahunnya Ling Zeng diadakan dengan sangat meriah karena Ling Zeng ini merupakan keturunan dari Master Mo Xuan, yang dimana Master Mo Xuan merupakan pendiri dari Aula Zhengqi, yaitu aula yang sekarang mereka tepati. Dan Aula Zhengqi ini merupakan kekuatan tertua dari wilayah Chu, bahkan lebih tua daripada 3 sekte utama, yaitu sekte Heng Yue, sekte Zhejiang, dan juga sekte Qingyun. Bisa dibilang kekuatan dari Aula Zhengqi merupakan kekuatan terkuat yang dulunya telah melindungi wilayah Chu dari serangan pihak iblis, dan kehormatan itu telah ditetapkan ke Aula Zhengqi dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai keturunannya Ling Zeng. Pada saat acara ulang tahun tersebut, mereka di sana melihat ada kedatangannya Nishuang. Hal ini pun membuat penetua Jiang cukup terkejut karena tak menyangka jika Nishuang akan datang menghadiri acara ulang tahun ini secara langsung. Orang-orang yang melihat kedatangan Nishuang langsung melihat ke arah Nishuang karena mereka merasakan jika Nishuang memiliki aura yang familiar seperti Ye Chen. Pantas saja mereka berdua dulunya merupakan mantan kekasih. Jadi bisa dibilang sekarang orang-orang sedang menggosipi hubungan antara Nishuang dan juga Ye Chen. Acara ulang tahun berlanjut dengan pemberian harta karun dari 3 muridnya Ling Zeng kepada penetua Ling Zeng. Pertama ada murid ketiga penetua Ling Zeng, yaitu Yang Yun. Yang Yun memberikan hadiah kepada penetua Ling Zeng, yaitu sebuah harta yang disebut dengan giseng roh darah 9 langit. Orang-orang yang melihat hal itu pun sangat kaget melihat adanya keberadaan dari giseng darah 9 langit. Karena keberadaan dari ginseng darah ini sangatlah langka. Mereka yakin jika Yang Yun telah mengeluarkan usaha yang sangat keras untuk bisa mendapatkan ginseng darah 9 langit. Lalu murid kedua bernama Liu Yang memberikan hadiah kepada penetua Ling Zeng mereka, yaitu sebuah harta teratai es salju berwarna-warni. Orang-orang yang melihat ini pun semakin kaget dengan para muridnya penetua Ling Zeng dengan memberikan harta yang sangat berharga. Apalagi harta teratai salju merupakan harta yang terbilang sekarang sudah hampir punah. Mereka tak menyangka akan bisa melihat harta ginseng salju itu di hadapan mereka sekarang. Dan terakhir dari murid pertamanya Ling Zeng sekaligus murid terbesar dari Akademi Zhengqing ini akan memberikan hadiahnya kepada sang guru besar, yang dimana hadiah itu merupakan Zhou Hua Linglong. Penetua Ling Zeng yang melihat hadiah itu pun sangat kaget karena ia tak menyangka jika hadiah itu dapat ditemukan, yang dimana harta Zhou Hua Linglong merupakan sebuah benda keberuntungan halus yang dianggap sebagai orang merupakan artefak tingkatan tinggi. Orang-orang yang melihat ketiga muridnya penetua Ling Zeng yang memberikan hadiah yang sangat luar biasa kepada guru mereka sangat iri kepada penetua Ling Zeng. Dan mereka sendiri sudah mengetahui kenapa penetua Ling Zeng mendapatkan hadiah yang besar dari murid-muridnya. Karena sepengetahuan mereka, bagi siapapun yang bisa menyenangkan penetua Ling Zeng, maka orang itu memiliki kesempatan untuk menjadi ketua selanjutnya dari Aula Zhengqi. Jadi sangat wajar bagi mereka mengeluarkan harta yang sangat berharga kepada penetua Ling Zeng karena bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi ketua selanjutnya dari Aula Zhengqi. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja terdengar suara Ye Chen yang mengatakan jika acara ulang tahun ini berlangsung sangat meriah dan Ye Chen berniat untuk ikut bersenang-senang bersama mereka semua. Dengan sekarang Ye Chen telah membawakan hadiah untuk penetua Ling Zeng, yang dimana hadiah ini merupakan sebuah peti mati. Sambil Ye Chen membawakan pedangnya mengatakan jika peti mati ini akan segera diberikan kepada penetua Ling Zeng dan akan dipakai oleh penetua Ling Zeng. Karena Ye Chen berniat ingin melakukan penyerangan kepada penetua Ling Zeng sekarang. Hal ini pun membuat semua orang sangat kaget kenapa Ye Chen berani-beraninya datang melakukan penyerangan ke tempat penetua Ling Zeng dengan sendirian. Padahal di Aula Zhengqing ini banyak sekali pasukan dari penetua Ling Zeng yang menjaga penetua Ling Zeng. Jika Ye Chen berniat untuk melakukan penyerangan kepada penetua Ling Zeng sekarang, maka hal itu sama saja mengakhiri nyawanya sendiri. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-34 sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!